Lebih baik mencegah daripada mengobati, peribahasa inilah yang mungkin perlu diterapkan saat ini, menjadi pola hidup sehat untuk kehidupan masa tua nanti. Tidak dapat dipungkiri berbagai penyakit biasanya mulai muncul di hari tua. Maka perlu adanya kesadaran diri untuk tetap berolahraga serta menjaga pola makanan ketika masih berusia muda. Seperti dijelaskan Dr. Dina Fitria, ketika memasuki usia lanjut, tubuh akan semakin lemah, kekuatan fisik berkurang, dan rentan terkena penyakit. Dokter spesialis patologi klinik tersebut menyebutkan, resiko kesehatan seperti diabetes, hipertensi, serta berbagai resiko kesehatan lainnya dapat mengancam kehidupan di masa tua. Maka perlu adanya pencegahan ketika masih berusia muda. Sebenarnya hampir secara umum hampir sama ya, tapi memang karena rentan tadi berarti kan tingkat kemampuan fisik dan juga mungkin daya tangkap maupun kognitifnya kan juga sudah mulai berkurang ya. Jadi biasanya memang kita harus hati-hati sekali terutama terkait nutrisinya. Kadang-kadang beliau-beliau ini paling sering gampang lupa atau kadang malah ada juga yang minta makan berulang-ulang. Nah itu kadang-kadang itu yang perlu lebih kita bantu untuk pantau edukasinya. Kemudian resiko jatuh. Nah karena secara kebugaran fisiknya juga sudah mulai melemah, ini yang kita juga harus sering ingatkan lagi kalau yang kagungan lansia di rumah. Kemudian yang ketiga juga harus tetap beraktivitas supaya kebugaran fisiknya tetap terjaga, kemudian kemampuan daya pikirnya juga harus tetap terjaga. Jadi makanya juga biasanya ke lansia tetap kita sarankan untuk harus sering berkomunitas ya, sering ketemu teman-temannya untuk ngobrol, sering juga banyak baca Al-Quran ya, supaya untuk mengurangi resiko kepikunan juga. Jadi kemampuan untuk kognitifnya dan kebugaran fisiknya tetap terus terjaga. Tetap juga harus melakukan pekerjaan ringan, pekerjaan fisik yang ringan, sehingga masa ototnya tetap terjaga, nggak boleh mager, istilahnya seperti itu. Kemudian yang satu lagi juga harus tetap dijaga untuk kalau memang punya penyakit-penyakit yang sifatnya kronik ya tetap harus dikonsultasikan perawatan berkala untuk pemberian obatnya maupun pemantauan kesehatan. Itu sih. Ini nggak ada, artinya kegiatan ini nggak ada hari khusus atau apa dalam hal peringatan apa gitu? Tidak ada. Memang ini sebenarnya sudah menjadi program rutin dari tim geriatri yang di rumah sakit. Hanya memang kebetulan hari ini kita paketnya ada tambahan spesial, kita ada tambahan screening kesehatannya. Kalau yang sebelum-sebelumnya sudah berjalan biasanya lebih sifatnya memang lebih ke arah edukasi sih, promosi untuk kesehatannya seperti itu. Kalau terakhir riwayat sakit untuk saat ini lansia di Kabupaten Magetan sakitnya apa itu yang mendominasi itu? Kalau yang dominasi untuk penyakit kronik paling banyak ya biasanya hipertensi ya, jadi makanya jaga asupan garam juga harus diperhatikan, kemudian nggak boleh gampang emosi, itu aja sih sebenarnya yang terbanyak untuk penyakit tidak menular sampai saat ini didominasi oleh itu. Nah nanti hipertensi itu komplikasinya yang bisa kemana-mana, nanti bisa ke jantung, bisa ke stroke, bisa ke ginjal, itu yang perlu diwaspadai. Sama yang kedua paling diabetes ya. Itu yang paling juga harus diperhatikan, konsumsi asupan gizinya dan juga aktivitas fisiknya. Selain itu, Dr. Dina menyarankan pada usia lanjut harus sering bersosialisasi, sehingga dapat menghilangkan kejenuhan dan mengurangi kepikunan. Dari Magetan, Tim Liputan, Garda TV.